Di video kali ini saya akan nge-share gimana cara men-setup application load balancer di AWS. Jadi apa itu application load balancer? Suatu penyeimbang beban ya, beban traffic dari sisi aplikasi. Contohnya seperti ini ya, ini perbandingannya. Ini tanpa load balancer, ini dengan load balancer. Biasanya kalau website yang kebanyakan website kan seperti ini ya, flow-nya. Jadi user akses ke website ya udah langsung hit ke VPS-nya aja. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan usernya nggak cuma sedikit user yang akses ke website sih nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika ada trafficnya itu melonjak jadi tinggi gitu ya. Misalkan ada 1000 user mengakses bersamaan ke website ini. Nah, ini biasanya VPS-nya bakal lemot ya, bakal lemot loading terus. Nah, beda dengan load balancer ya, misalkan kita pasangin websitenya itu load balancer ya. Jadi ketika ada 1000 user mengakses ke sini, ini misalkan aja ya 1000 user. Nah, 1000 user ini akan masuk ke load balancernya dulu. Nah, dari load balancer ini nanti dia akan ngepecah atau membagi trafficnya ya. Sebagian 300 ke sini, 300 ke sini, dan sisanya ke sini. Kayak gitu ya. Jadi, seperti itu ya kalau load balancer. Keuntungannya kalau pakai load balancer jadi kita jadi gampang nge-scale sih. Scale misalkan kita butuh satu VPS lagi di belakang ya kita tinggal tambahin gitu. Kalau misalkan tanpa load balancer biasanya kalau kayak gini ya misalkan ada traffic gede ya di sini kita harus up spesifikasi servernya ya. Dan itu biasanya kalau naikin RAM atau CPU ya biasanya harus ada restart server kayak gitu. Jadi keuntungannya kalau pakai load balancer ya kayak gini, kita mau nambah-nambah di belakang ya scalingnya gampang sih kayak gitu ya. Oke, detail yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat dua instance baru ya, atau dua VPS baru, lalu kita install Apache di masing-masing VPS tersebut ya. Kita pakainya di sini Apache ya. Lalu yang kedua membuat target group untuk instance tersebut. Nah, target group ini sebenarnya cuma buat ngelompokin aja sih mana instance yang mau di bikin load balancer gitu. Jadi nanti kita buat target group isinya ya dua instance ini gitu. Oke, setelah membuat target group, yang ketiga kita men-setup application load balancer. Jadi ketika pas nanti kita setup application load balancer ya, kita akan memilih target group yang udah kita buat gitu ya. Jadi dari pas setup application load balancer kita nggak manggil instance-nya, tapi kita manggil si target groupnya kayak gitu ya. Nah, setelah kita berhasil membuat application load balancer, maksudnya udah selesai ya, kita udah setup gitu ya. Kita akan dapat sebuah URL ya, URL load balancer kayak gini. URL-nya panjang kayak gini. Nah, setelah kita udah setup berhasil, nah gimana caranya mengkoneksikan ya antara misalnya kita punya domain nih tes XYZ, kita mau arahin ke application load balancer kayak gimana tuh. Nah, nanti kita di last step ini kita bisa config ya di DNS manajemennya dari sisi domain tes XYZ. Kita tambahkan CNAME. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita langsung aja praktek ya. Pertama kita membuat dua instance baru ya. Kita masuk ke sini ke instance ya. Masuk ke AWS-nya. Kita akan buat dua instance. Kita pilih yang kita pakainya yang ini aja nih. Ubuntu server yang 20. T2 micro, kita pakai T2 nano aja deh. Lalu next. Lalu next lagi. Oke, di sini kita tambah add role ya.
yang HTTP 80 karena kita akan menginstal Apache ya. Apache kan portnya 80 ya default yang HTTP-nya. Kita di sini pakai HTTP aja ya, nggak pakai HTTPS ya. Oke, review and launch. Kita buat key pair yang baru. Ini buat login ya, jadi harap disimpan filenya. Ini VPS 1. Kita download. Oke, udah. Lalu kita launch instance. Oke, ini sedang diproses ya, belum up nih. Oke, sambil nunggu yang ini kita buat satu lagi. T2 nano, lalu next. Oke, next lagi. Next. Tambahkan HTTP lagi. HTTP, oke, next. Kita buat key pair lagi ya. Kita bedain aja key pairnya. Kita launch. Oke. Oke, satu udah running. Satu belum, pending. Oke. Kita tunggu ya. Kita refresh. Masih belum. Oke, udah running nih. Oke, kita masuk ke kita namain dulu aja deh. Tadi mana ya yang ini satu. Kita namain dulu biar nggak bingung nih di sini. VPS 1. VPS 2. Oke. Oke, terus kita install Apache ya. Jadi kita masuk ke servernya dulu. Kita masuk ke sini dulu, kita klik kanan, connect. Cara connectnya itu client, copy ini. Lalu kita file yang tadi udah di download ya, kita buka. Oke, kita klik kanan, open terminal. Kita paste di sini. Yes. Oh, harus diubah dulu permissionnya. Oke, kita masuk lagi ke VPS yang pertama. Oke, udah masuk, lalu kita install Apache. Oke, kita buka new tab lagi sembari menunggu yang ini selesai. Oh, sudah ya. Oh, belum. Oh, diupdate dulu ya. Diupdate dulu, baru nanti habis itu kita install Apache-nya. Nah, baru bisa nih. Oke, lanjut ke sini, kita connect ke VPS yang kedua. Connect, kita copy lagi. Oh, VPS 1. Copy. Oke. Yes.
kita lakukan langkah yang sama, update dulu. Ini tadi udah selesai belum ya? Oke, udah selesai. Lalu di sini kita tunggu updateannya. Oke, install Apache-nya, yes. Oke, dua-duanya udah kelar nih. Kita copy ininya, kita coba. Oke, ini server pertama, ini server kedua. Oke, ini nggak ada bedanya ya, kita bedain dulu ya isinya. Kita ke VPS yang pertama, kita buat file baru. Ini server, ini VPS 1, ini app nya server 1. Oke, lalu yang ini juga sama. Ini app-nya server 2. Oke, kita coba cek lagi. Oke, ini aplikasinya ya di server pertama, ini juga aplikasinya di server kedua. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya membuat target grup, satu target grup ya. Oke, kita scroll down ke sini, masuk ke target groups. Kita buat target group. Targetnya adalah instance yang tadi ya, yang udah kita buat nih, dua ini. Jadi kita pilih instances ya. Nama target grupnya tes web. Protokolnya kita pakai yang HTTP aja. VPC-nya yang default aja. Oke, lalu klik next. Oke, nah ini instance-nya ya. Tadi kita udah buat VPS 1, VPS 2 nih. Kita centang aja. Lalu kita klik include as pending below. Oke. Oke, kalau udah di create, kita refresh lagi. Kita coba cek ya isinya ya. Oke. Oke, ini udah terdaftar ya, udah registered ya. Cuma di sini unused ya, belum dipakai ya, karena belum dilingkan ke aplikasi load balancer-nya gitu. Jadi statusnya masih unused. Oke. Selanjutnya kita setup application load balancer. Klik ini ya, load balancer. Kita buat satu load balancer-nya. Create.
Oke, nah di sini ada tipe load balancer nih, ada application load balancer, network gateway sama classic. Oke, jadi di AWS itu ini saya sambil apa ya, sharing ilmu aja sih. Jadi kalau application load balancer itu dia supportnya itu protokolnya HTTP atau HTTPS. Ya. Kalau network load balancer itu ada lagi ya. Jadi kalau ini kan dari sisi aplikasi ya. Load balancer ada juga load balancer dari sisi network. Ya, jadi dia ngebaginya, ngebalance-nya itu berdasarkan TCP, UDP, TLS kayak gitu ya. Lalu ada juga nih gateway load balancer. Ini dari sisi apa ya? Mungkin dari sisi gateway networknya mungkin. Si kurang tahu juga yang ini. Lalu ada classic load balancer ya. Ini versi lamanya. Jadi dia bisa HTTP HTTPS langsung, TCP-nya bisa nih. Kalau yang ini kan dia baru dia apa namanya dipisah nih. HTTP HTTPS TCP ya. Di sini dia digabung kayak gitu ya. Oke, jadi itu tipe-tipenya nih. Kita balik lagi ke sini nih. Kita pilih yang application load balancer. Kita create, lalu kita kasih nama load balancer name-nya. Misalkan ALB web test web. Oke, skemanya ada dua skema sih di sini. Jadi langsung apa namanya bisa diakses langsung dari internet atau dari internal gitu. Nah, kalau yang tadi yang ini bisa langsung diakses dari public ya, dari internet. Jadi kita pilihnya yang internet facing. Lalu IP address type-nya IPv4 aja. Network mapping kita pilih VVC yang default tadi, lalu ini kita checklist semuanya aja nih. Jadi kita checklist apa namanya available zone-nya ABC-nya kita checklist supaya nanti gampang apa namanya di scale ya. Jadi kita bisa nempatin VPS-nya di apa namanya di available zone A, B, C gitu ya. Lalu security groups-nya kita buat baru ya. S group test web. Kita samain aja description-nya. VPC-nya yang yang default. Oke, lalu di sini inbound rules-nya kita set 80. Ini anywhere. Oke. Create. Oke, udah jadi. Kita balik lagi ke sini, kita delete dulu, kita refresh. Nongol lagi. Kita cari yang tadi tuh, tadi namanya apa ya? Sorry. SG test web, S group test web. Nih. Oke, jadi seperti ini security groups-nya kita pilih yang tadi udah kita buat. Listening and routing kita pakai port yang 80 aja karena kan di sini kita setnya tadi 80 ya. HTTP. Oke, lalu ini summary-nya. Oke, kita klik create load balancer. Ini target groupnya belum. Nih, oke. Sebelumnya kan kita udah buat tadi di sini ya, apa namanya target groups yang ngelompokin instance ya. Nih, target group ini. Nah, ini kan belum digunakan ya. Nah, sekarang kita gunakan di sini. Jadi kita pilih target grupnya. Oke, kita create load balancer. Oke, view. Oke, ini masih provisioning ya.
Jadi yang terakhir tadi itu kita akan dapat URL ya. URL-nya itu bisa dilihat di sini. Nah, ini DNS name-nya di sini ya. Oke, kita refresh. Oh, masih provisioning ya. Kita bisa cek ini ya, apakah ini udah apa namanya, udah terkrit. Kita bisa cek di sini. Oke, masuk blog saja. Kita masukkan, lalu kita pilih yang A report di search. Oh, belum. Oh, oke, ini sudah satu nih. Memang ada apa ya? Ada butuh waktu sih. Oke, masih belum. Kita cek di sini, refresh lagi. Masih belum. Kita cek lagi di sini. Baru sebagian. Oke, emang ada apa ya? Ada prosesnya, butuh waktu ya. Oh, ini sudah aktif. Sudah aktif. Tapi di sini kok belum ya? Oh, pelan-pelan mungkin ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini kita copy, kita buka di URL, harusnya udah bisa. Oh ya, oke. Ini udah bisa nih. Jadi si load balancer-nya ini kan URL load balancer ya. Jadi dia kan otomatis kayak apa namanya, ngebagi trafficnya ya ke server yang pertama, server yang kedua. Nah, kita buktikan aja, coba kita refresh ya. Nah, kita refresh. Tuh, dia kan langsung ngebagi ya trafficnya ke server satu, server 2 gitu ya. Nah, udah bisa nih. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara apa setup load balancer ya. Oke, yang terakhir kita tinggal mengkoneksikan ya antara domain tes XYZ ke URL yang ini. Jadi user ngaksesnya nggak URL ini, tapi yang ini tes XYZ langsung di forward ke URL load balancernya. Kayak gitu. Caranya ya kita masuk ke pengaturan domain ya. Oke, di sini saya beli domainnya di Domainsia ya. Kita masuk ke sini pengaturan, lalu masuk ke DNS manajemen ya. DNS host record management atau DNS manajemen, nah ini tergantung hosting ya, jadi beda-beda nama sih, tapi yang pasti ada manajemennya sih, DNS manajemen kayak gitu. Kita masuk ke manage ya. Oke, di sini kita tambahkan DNS record. Jadi kan di sini tambahkan CNAME ya, jadi kita cari di sini CNAME, tipenya yang CNAME. Oke, di sini karena kita mau apa namanya, pakai tes XYZ ya, root domainnya. Jadi kita tambahkan www di sini, lalu si name-nya, value-nya adalah si URL, si ALB-nya ya, load balancer-nya. Kita save changes ya. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Kok nggak nambah ya? Sebentar. Oh sorry, ini ada HTTP-nya nih. Tanpa HTTP ya, jadi cuma cuma kayak gini aja nih. Jadi tanpa HTTP ya, masukin di value-nya sini. Ini di save changes. CNAME tab-nya ya, CNAME. Oke, udah nambah nih. Kita coba cek ya di sini. Ini ada
butuh waktu juga sih untuk apa namanya kayak nambahin di DNS Manager. Oh ini belum. Oh sorry bukan record, Sinem. Memang butuh waktu ya, apa namanya propagasi biasanya namanya itu. Oh sorry, ini kita tambahkan. Oke, oke, ini sudah berhasil nih. Coba kita buka ya. Oke, ini udah ngarah ke load balancer nih, URL-nya nih. Tuh. Oke, jadi udah bisa diakses nih. Oke, jadi seperti itu ya. Caranya dari mulai apa namanya kita buat instance, install Apache, ya, buat target group, lalu set upload balancernya, lalu kita apa namanya mapping ya domainnya dengan URL-nya ya, kita buat sinem ya di DNS Management. Jadi seperti itu cara men-setup application load balancer ya di AWS. Oke, ini udah works ya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.